Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum Angkatan tahun 2022, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu hukum agraria kami, yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti, SHM. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas hukum agraria. Jadi, kami di sini akan membahas dan menganalisis kasus tentang perkara sengketa tanah yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan warga yang menolak pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional. Perkenalkan, saya Natasha Abigail Saragi, NIM B1A122041. Perkenalkan, nama saya Nesa Ananda, NIM B1A122031. Perkenalkan, nama saya Demar Detila, NIM B1A1220008. Perkenalkan, nama saya Desma Amurfanda dengan NIM B1A1222038. Perkenalkan, saya Gita Ramadhani dengan NIM B1A1220032. Baiklah, kami telah sampai di lokasi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Dan kami akan mulai menganalisis sengketa tanah yang terjadi di Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan warga setempat. Sengketa tanah yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi itu terjadi di sekitar dan seberang jalan depan kampus UIN Lanai, yang mana telah berdiri bangunan permanen milik warga. Kemudian kegiatan pengukuran itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2021. Nah, kemudian dalam kegiatan tersebut mendapatkan penolakan dari warga setempat. Dan kemudian pihak kampus mengadakan dialog antara warga dengan pihak kampus sebelum melakukan pengukuran tersebut. Wakil Rektor 2 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yaitu Asad Isma, mengatakan bahwa pihak UIN telah memiliki sertifikat hak pakai atas tanah seluas 100.177 meter persegi sejak tahun 1977 yang merupakan hibah dari pemerintahan Provinsi Jambi. Sejak tahun 2018 telah dibentuk tim dan sudah difasilitasi oleh lurah, camat, namun kegiatan tersebut tidak selesai. Silih bergantinya Rektor 2 UIN STS Jambi, yaitu yang dijabat oleh Bapak Asad Isma, di mana Bapak Asad Isma mulai menyelesaikan sengketa dan bertemu dengan BPK. Lalu BPK menemukan kenapa aset ini dikuasai oleh masyarakat, padahal aset tersebut dan tanah tersebut milik UIN STS Jambi. Sebelum bulan puasa, pihak kampus mengumpulkan masyarakat untuk menunjukkan sertifikat yang dimana mereka meyakinkan bahwa itu adalah tanah mereka. Dari 26 kakak, hanya satu yang menunjukkan sertifikat tersebut. UIN meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang, namun warga setempat yang merasa sudah lebih dulu tinggal di tempat tersebut sejak tahun 1974 mereka menolak akan adanya pengukuran ulang tersebut. Yang mana pada saat itu kondisi sekitar kampus UIN Telanai ini, sekarang UIN, dulunya itu merupakan IAIN, di mana hanya ada beberapa gedung yang berdiri di sana. Sebelum bangunan sekolah Malabon yang ada di samping UIN ini belum berdiri, warga sudah menempati lahan yang mereka tinggali saat ini yang diklaim bangunan ini adalah milik UIN STS Jambi. Menurut warga setempat, bangunan sekolah Melabor yang ada di samping UIN sebelum berdiri, warga sudah menempati lahan yang mereka tinggali saat ini yang diklaim oleh UIN. Tanah ini digarap oleh Komandan Korem menggerakkan anak buahnya untuk membuka lahan itu. Awal cerita, makanya dulu banyak TNI menguasai setelah tebang Nimasi, kita memilih saat mereka. Selama ini warga menempati lahan tersebut sejak tahun
1374 belum pernah ada kejadian seperti ini. Ini timbul masalah setelah IAIN berubah status menjadi UIN. Itu pun saya nggak tahu apa masalahnya, apakah persyaratan mereka, apa karena ada dana itu saya tidak tahu. Dan tiba-tiba sekarang disuruh mengosongkan. Sementara undang-undang dan peraturan kalau 20 tahun kita menguasai fisik, kita tinggal di situ kita berhak. Kita sudah 20 tahun lebih semena-mena digusur seperti bukan rakyat Indonesia sebutnya. Dia pun mengakui bahwa warga yang menempati lahan tersebut tidak memiliki sertifikat karena setiap akan mengurus sertifikat selalu dipersulit dan disuruh bolak-balik ke BPN dan ke Pemda. Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi bersama BPN dan pihak kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi turun ke lapangan. Melakukan pengukuran tanah dilakukan guna menyelesaikan permasalahan tanah milik Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin yang dikuasai warga di kawasan Jalan Arif Muhammad Hakim, Telanai Pura, Kota Jambi, Kamis 20 Mei 2021. Bidang-bidang tanah yang diukur yakni di sekeliling dan di depan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi yang kini telah berdiri bangunan permanen milik warga, yang dimana pihak kampus mengklaim memiliki hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 13 tahun 1997. Namun, sebagai tanah yang dikuasai dan ditempati oleh warga diklaim sejak tahun 1970. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang kami angkat, yaitu sengketa tanah antara pihak kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan masyarakat di sekitar kampus Telanai Pura Kota Jambi, yakni di mana di sekitar dan di seberang jalan kampus tersebut sebagian telah berdiri bangunan permanen milik warga. Pihak kampus tersebut memiliki sertifikat hak pakai atas tanah seluas 100.177 meter persegi sejak tahun 1977 yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Pihak UIN memiliki sertifikat hak pakai atas tanah yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jambi yang digunakan untuk pendidikan. Namun sayangnya di sekitar kampus tersebut telah berdiri bangunan permanen milik warga. Hak-hak warga negara atas suatu kepemilikan dapat dibuktikan dengan adanya sebuah sertifikat sebagai bukti sah atau tidaknya hak kepemilikan tersebut. Namun sayangnya hanya satu yang membawa sertifikat dari 26 kakak yang terkait. Kemudian pihak UIN meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang untuk memastikan titik koordinat dan batas tanah milik UIN berdasarkan sertifikat pihak kampus yang dimilikinya. Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi untuk UIN Sultan Taha Saifuddin, ternyata tanah tersebut sudah ditempati warga. Warga mengakui telah 20 tahun lebih menempati tanah tersebut. Pihak universitas yang telah menerima hibah tanah tersebut dapat mengajukan gugatan hukum untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka. Begitupun dengan warga dapat mempertahankan hak kepemilikan mereka. Jika universitas memaksakan untuk menggunakan tanah tersebut, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari warga sekitar. Hal ini dapat memicu konflik sosial yang lebih besar. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerima hibah tanah dari pemerintah. Kajian tersebut meliputi pengecekan status kepemilikan tanah dan konsultasi dengan warga sekitar. Jika terdapat masalah kepemilikan tanah, universitas dapat mencari solusi alternatif seperti melakukan mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tanah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sendiri, UIN Sultan Taha Saifuddin telah melakukan mediasi dengan warga sekitar terkait tanah tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil. Dari pihak kampus mengklaim memiliki hak atas tanah itu berdasarkan sertifikat hak pakai yang dimilikinya nomor 13 tahun
1977. Namun sebagian tanah dikuasai dan ditempati oleh warga yang diklaim sejak tahun 1970. Dari warga sendiri mengakui bahwa tanah tersebut telah ditempati mereka lebih dari 20 tahun. Apabila warga dapat membuktikan selama 20 atau 30 tahun telah mengusahakan tanah tersebut dengan baik sesuai pasal 1993 KUH Perdata, maka dari pihak yang dituntut dapat memperoleh haknya atas tanah tersebut. Pada saat itu, kondisi sekitar kampus UIN Telanet tersebut masih jalan tanah merah. Kampus UIN yang dulunya YIN hanya ada beberapa gedung yang berdiri. Bangunan sekolah Malabor yang ada di samping UIN belum berdiri. Mereka sudah menempati lahan yang mereka tinggali saat ini yang diklaim milik UIN STS Jambi. Perlu diketahui bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Namun sebagai alat bukti ia tidak mutlak. Itu artinya jika ada alat bukti lainnya, maka sertifikat dapat dibatalkan karena alat bukti tersebut. Dilihat dari peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat dengan jalan daluarsa, maka dari pihak yang dituntut dapat memperoleh haknya atas tanah tersebut. Jika dapat membuktikan kepada hakim kalau selama 20 atau 30 tahun telah mengusahakan tanah tersebut dengan baik, menurut pasal 1963 KUH Perdata, juga hak atas tanah menurut daluarsa, yaitu di dalam pasal 1964 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa di Kejaksaan Tinggi Jambi. Jasa Pengacara Negara baca gugatan sengketa lahan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Jaksa Pengacara Negara atau JPN selaku kuasa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi telah menghadiri sidang pertama gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jambi Kamis 24 bulan 8 2023. Perkara gugatan perdata bernomor register 45/PDT G/PN Jambi/2023 telah dibuka oleh hakim. Dikarenakan upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil, sidang dibuka dan diawali dengan laporan mediasi dan hakim mediator, kemudian dilanjutkan oleh pembacaan gugatan dari kuasa hukum Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi, yakni JPN Datun Kejati Jambi. Turut hadir dalam sidang adalah Edi Syam, DKK selaku penerima kuasa dari 13 tergugat. Aswardi, Agus, Sardi, dan Sudiono masing-masing satu tergugat. Sidang ditunda oleh Ketua Majelis Hakim Rio Destrado untuk hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dari para tergugat. Sidang gugatan perdata atas tanah UIN STS Jambi yang diduduki oleh warga tanpa alasan yang sah berlanjut di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu 11 Oktober 2023. Sebelumnya, Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejati Jambi menjadi kuasa hukum dari Rektor UIN STS Jambi yang telah melakukan upaya preventif dan penyelesaian di luar pengadilan kepada 23 warga yang teridentifikasi menguasai atau menempati tanah yang merupakan barang milik negara atas nama UIN STS Jambi. Berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 13 tahun 1977 yang beralokasi di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rio Destrado dan Majelis Budi Chandra Permana, Dini Nustrodiniah mengendakan pembacaan replik dari penggugat atas jawaban para tergugat. Acara sidang diikuti oleh para tergugat dan kuasanya. Untuk kasus UIN STS Jambi saat ini agenda sidangnya adalah JPN membaca replik atas jawaban tergugat yang menguasai lahan UIN di Sipin Kota Jambi. Jelas Nopi, Asisten Kejati Jambi. Untuk penyelesaian kasus ini, belum ada putusan PN Jambi terkait kasus sengketa tanah UIN STS Jambi dengan warga setempat. Karena saat ini masih berlanjutnya proses pengadilan terkait kasus sengketa tanah antara UIN STS dengan warga di Kejaksaan